BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku VJ, dan di sini kita kehadiran Ustazah Lian, salah satu pengajar tahsin ya di SD Al Kausar. Assalamualaikum Ustazah Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Masya Allah, Ustazah Lian mungkin bisa perkenalan dulu nih sama pemirsa BR TV di rumah nih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herliani Fauzia, asal Bandung Barat. Asal Bandung Barat. Dan Ustazah mengajar di kelas berapa Ustazah? Kelas 4 SDIT Al Kausar. Kelas 4 SDIT Al Kausar, mengajar program tahsin ya berarti. Betul. Nah ini mungkin cukup menarik ya Ustazah Lian. Tahsin, kalau tadi mungkin tahfiznya ya gitu ya, lebih concernnya di tahfiz. Nah kalau sekarang Ustazah Lian itu lebih di tahsin. Tapi Ustazah Lian berarti alumni pondok juga ya, pondok pesantren pastinya di Duta Quran juga nih, udah berpengalaman mengajar juga, Masya Allah. Berarti hafalannya kurang lebih udah berapa tuh Ustazah? 19. 19, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, masih muda tapi hafalan Qurannya sudah menguasai, yang jadi pastinya memotivasi untuk remaja-remaja nih ya. Ustazah Lian juga terbilang masih cukup muda banget gitu ya, tapi udah mempunyai hafalan Quran yang sangat luar biasa sekali pastinya. Ustazah Lian nih, pengalamannya berarti kurang lebih udah sekitar berapa bulan ngajar di SDIT Al Kausar? Kalau di SDIT Al Kausar ngajar pengalamannya 1,5 bulan, mau 2 bulan berarti. Mau 2 bulan ya? Ya berarti tahun ajaran baru ya, berarti para ustazah-ustazahnya yang ustazah-ustazah masih baru-baru nih ya, yang kata berarti untuk tahun ajaran sekarang gitu ya. Nah ini seputar pengalamannya tahsin, tapi mungkin kalau kita ngebahas soal pengalamannya dulu nih, ini apa tahsin tuh, mungkin pemirsa di rumah masih belum tahu ini tahsin tuh apa sih Ustazah? Ya. Tahsin itu tahsin sendiri ya berasal dari bahasa Arab, yaitu hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya memperindah, memperbagus atau mempercantik bacaan Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi bacaan Al-Qur'annya diperindah lagi ya, dengan mungkin irama-irama yang memang sudah ada ketentuannya ya Ustazah. Dengan tajwidnya seperti itu gitu ya. Bacaan-bacaan yang memang kalau tadi hafalan, kalau sekarang lebih concern ke tahsinnya gitu ya Ustazah. Seputar pengalaman kurang lebih 2 bulan berarti ya ngajar di SDIT Al Kausar. Gimana nih Ustazah, kelas 4? Kelas 4. Masya Allah ya, Alhamdulillah kebagian di kelas 4. Anak-anak juga semangat gitu belajar tahsin di SDIT Al Kausar. Karena anak-anak itu suka kalau misalnya gurunya itu mengajarkan dengan metode yang menarik. Iya. Seperti itu. Metodenya apa yang biasa Ustazah Lian pakai gitu di pembelajaran tahsin ini? Metodenya sih talaki, seperti itu, talaki. Nanti ke depan seorang-seorang gitu. Jadi nanti dilatih bagaimana mengucapkan huruf ini, seperti itu. Nah, untuk sistemnya sendiri Ustazah, mungkin di awal gimana cara mungkin siswa-siswi SDIT Al Kausar khususnya kelas 4 nih, ketika Ustazah mengajarkan tahsin dari awal gimana nih Ustazah? Mungkin bisa diceritain nih. Kalau mengajarkan tahsin ya, sebenarnya pas datang gitu ya, anak-anak itu udah semangat mengumpulkan buku panduan yang sudah disediakan oleh SDIT. Dari SDIT Al Kausar. Anak-anak itu udah mengumpulkan gitu ya. Jadi pengen paling pertama setoran tahsin ke ustazahnya gitu. Jadi alhamdulillah, jadi setelah mengumpul seperti itu, jadi saya memanggil sesuai urutan yang paling awal ngumpulin gitu. Jadi dikumpulin dulu tuh buku panduannya ya. Dipanggil siapa gantiannya gitu ya. Baru berarti sistemnya baca sama Ustaz gitu baca, ya. Quran berarti ya. Sejauh Yan Bu'a. Kenapa? Yan Bu'a. Baca. Iya, yang disediakan ya. Jadi memang dari panduan Yan Bu'a itu. Iya, panduan sama Yan Bu'a itu berbeda. Kalau panduan itu kayak mutabaah anak-anak. Oh iya. Kalau Yan Bu'a itu buat belajar membaca, seperti itu, membaca kayak Iqra gitu. Kayak Iqra seperti itu. Di Yan Bu'a itu berarti isinya ada memang bacaan-bacaan yang memang bisa dibaca sama anak-anak. Jadi satu orang satu ya siswa? Iya, satu orang satu, dan setiap itu kan ada 5 jilid. Nah, dari jilid 1 sampai 5. Iya. Seperti itu, jadi ya. Itu berarti kitab Yan Bu'a itu memang ada di SDIT Al Kausar saja atau memang dipakai di seluruh itu sih kalau Yan Bu'a gitu? Sebenarnya banyak dipakai banyak di pesantren-pesantren juga. Soalnya ini juga yang familiar berarti ya Ustazah? Iya, kitab Yan Bu'a juga
dipakai di pesantren-pesantren yang lain. Nah, makanya di SDIT Al Kautsar juga menggunakan Kitabian Bu'a seperti itu. Baik Ustazah. Nah ini kalau kelas 4 ini nih Ustazah, apa yang ditekankan yang mungkin di metode tahsin ini gitu Ustazah? Untuk kelas 4, mau kelas 4 ataupun kelas yang lain yang ditekankan yaitu tahsin. Jadi kita menyampaikan tajwid gitu ya. Tajwid itu untuk memperbaiki bacaan anak-anak gitu. Jadi membaca Al-Qur'an itu ada aturan-aturannya juga. Jadi tidak asal membaca. Harus baik. Jadi tajwidnya ya yang tajwidnya. Jadi gimana sistemnya selain mungkin sorogan ya sistemnya satu orang, tapi berarti ada pembelajaran secara umum misalkan ngebahas hukum nun mati gitu semuanya atau mungkin satu orang sorogan ya untuk tajwid. Jadi untuk tajwidnya saya misalkan menulis di papan tulis pengertian seperti itu. Jadi nanti anak-anak menulis terus nanti di setor ke depan dikumpulkan di meja ustazah. Lalu nanti dipanggil satu orang karena tadi mengumpulkan buku panduan itu. Jadi mereka sambil mengumpulkan buku lalu ke depan juga untuk membaca yang bu'a. Ya saling depan-depanan sama ustazahnya gitu. Jadi untuk awal berarti dikasih materi dulu nih ya ustazah, dikasih betul. materi misalkan ngebahas tentang tajwidnya apa, pembahasannya misalkan tentang idgham atau izhar gitu ya. Jadi pengertiannya apa segala macam anak-anak udah paham, baru ya sorogan sistemnya sorogan. Seperti itu. Nah, gimana caranya anak-anak sorogannya tuh ustazah? Kalau boleh diceritain. Sorogannya gimana caranya biasanya? Satu orang kan? Satu orang ya. Jadi setiap anak itu kan memiliki kemampuan masing-masing. Jadi misalkan ada yang masih jilid 3. Jilid 3 nanti halaman 20. Jadi nanti disetorkan. Halaman tersebut dibacakan lalu ustazah mendengarkan jika ada kesalahan baru ustazah memperbaiki dan ataupun anak-anak misalnya belum tahu cara bacanya ini berarti ustazah yang menjelaskan seperti itu. Berarti kalau misalkan di kitab Pian Bu'a itu isinya tuh maksudnya per jilidnya itu sesuai dengan kemampuan anaknya gitu ya ustazah? Iya. Atau misalkan di kelas 4 ini memang sekarang kita di jilid 3 ya atau misalkan setiap orang beda-beda jilidnya gitu ustazah? Beda-beda soalnya kan dari kelas 1 juga udah dikasih nih jilid Pian Bu'a dari 1 sampai 5. Ikro ya? Kalau ikro ikro 1, ikro 2, nah kalau di Pian Bu'a ada jilid 1, jilid 2 gitu. Iya, hampir sama-sama. Oh gitu. Jadi di kitab Pian Bu'a ini memang punya nggak pakai ikro gitu. Jadi di kitab Pian Bu'a ini ya udah diisi semuanya gitu ya. Jadi anak-anak memang dari awal masuk SDIT Al Kautsar sudah pakai Pian Bu'a ini gitu ya. Betul. Di kitab Pian Bu'a ini. Biasanya satu anak berapa jilid di kitab Pian Bu'a itu ada berapa jilid ustazah? Ada 5 jilid. Ada 5 jilid. Iya. Jadi biasanya kelas 4 bisa menghabiskan jilid 1 bisa 1 semester kelas 5 atau gimana? Enggak 1 semester sih, lebih cepat. Lebih cepat ya? Ya, tergantung halaman juga kan halamannya beda-beda. Jadi yang lebih sedikitnya lebih cepat dan tergantung kemampuan anak juga. Kalau misalkan kemampuan anaknya itu melebihi gitu ya, biasanya lebih cepat. Tapi kalau misalkan ada yang agak telat gitu, lebih lama karena talakinya juga harus lebih lama dan kita tidak bisa pindah halaman atau pindah jilid sebelum anak itu lancar membacanya seperti itu. Jadi benar-benar setiap jilidnya harus ditekankan sampai bisa benar-benar bisa gitu ya. Harus gak cuma sekedar wah udah langsung gitu ya. Tapi benar ini lulus gak ya di jilid satunya ya gitu. Jadi memang ditekankan tahsin dari pelafalan bacaan Qur'annya gitu ya ustazah. Dari ini karena pembacaan Al-Qur'an karena untuk step awal mungkin menghafal Quran minimal harus bisa tahsinnya dulu berarti ya ustazah ya? Iya, tahsinnya dulu. Waduh, tapi gimana nih ustazah menghadapi berbagai anak gitu ya, satu kelas bisa 20 sampai 25 orang gitu ya, satu kelas ngajar satu orang gitu, tantangannya apa ustazah? Tantangannya sih sama kayak sama ustazah yang lain juga pasti intinya kesabaran ya, melatih kesabaran juga. Kan anak-anak beda gitu ya, ada yang pengen cepat, kadang ada yang nggak mau gitu. Tapi kita tuh harus mencari cara bagaimana agar anak itu menyukai apa yang kita sampaikan. Jadi kita juga harus menanyakan kepada anak itu, kamu maunya gimana gitu. Nanti kita menuruti gitu. Kalau dari Ustazah Lian sendiri ada strategi khusus gak yang mungkin Ustazah Lian terapkan gitu ya? Kalau misalkan Ustazah Lian yang ngajar nih udah ada strategi khusus dari Ustazah Lian biasanya apa?
Ada sebenarnya. Kalau di kelas 4 kan ada kelompok-kelompok gitu ya. Ya, jadi satu kelompok tuh ada 5 orang misalnya. Jadi nanti paling rapih nih. Silahkan baca hafalan dulu. Baca hafalan dulu agar lebih semangat gitu. Paling semangat boleh duluan membaca Yan Bu'a seperti itu. Tapi kalau kitab Yan Bu'a sama kitab-kitab yang lain mungkin apa sih Ustazah? Mungkin belum tahu ya apa perbedaannya gitu. Nah, ini saya juga belum kebayang sebenarnya isi kitab Yan Bu'a itu yang seperti apa gitu ya. Mungkin bisa Ustazah sampaikan gitu, kitab Yan Bu'a dengan kitab-kitab yang lain tuh bedanya apa biasanya? Perbedaannya sebenarnya sama kan, seperti Iqra gitu. Ada tapi di Yan Bu'a itu dari jilid 1 sampai 5. Nah, perbedaannya jika di Yan Bu'a itu di sana itu kita tuh bisa belajar membaca, menulis dan menghafal seperti itu. Jadi isinya itu untuk membaca kan dari awal gitu ya, dari satu huruf dari pemula dari pemula sampai ke tingkat yang paling tinggi, berarti tingkatnya semakin sulit gitu. Nah, untuk menulis nanti ada setiap halamannya harus mengikuti jadi ada tulisannya juga ya, jadi kita menebalkan, anak itu harus menebalkan tulisan yang sudah ada di Yan Bu'a itu. Jadi berarti nggak cuman baca Quran, tapi nulisnya juga diajarin berarti Ustazah. Iya, nah, di kitab Yan Bu'a itu ada disediakan panduannya, berarti ya panduan untuk nulis yang kata untuk jadi anak-anak bisa belajar nulis Arab gitu ya. Seperti itu. Sejak dini ya, melatih gitu ya. Berarti itu kalau di kitab Yan Bu'a kelas 1 sampai kelas 6 dipakai ya, pakai kitab Yan Bu'a itu ya? Iya, pakai kitab Yan Bu'a. Dalam satu minggu pertemuan tahsin berapa kali Ustazah? Tahsin 2 kali. Tahsin 2 kali dalam seminggu. Berarti sama 1 jam berarti ya anak-anak? Iya, 1 jam. Untuk tahsin itu gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, gimana sejauh ini antusias para siswa-siswa yang lain belajar tahsin itu Ustazah? Sejauh ini untuk kelas 4 alhamdulillah pada semangat gitu. Gak males-malesan gitu. Belajar. Jadi memang antusias masyarakat untuk siswa-siswi ya dalam belajar Al-Quran memang di SDIT Al-Kausar memang besar sekali gitu ya. Terlebih program tahsin tahfiz di SDIT Al-Kausar memang program unggulan. Jadi memang dibikin metode program unggulan ini memang dibikin metode yang menyenangkan, yang fun gitu ya Ustazah gitu ya. Jadi yang mungkin bisa jadi bekal untuk siswa-siswinya di rumah, dan pastinya juga dibantu dengan orang tuanya ya. Jadi baca Qur'annya juga di murojaah di rumah yang sampai akhirnya jadi terlatih anak-anak gitu ya Ustazah. Masya Allah. Nah, mungkin dari Ustazah ada nggak sih tips and triknya gitu ya supaya bisa karena Ustazah tahsin gitu ya untuk bisa bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, gimana tips and triknya nih Ustazah? Tips and trik sama seperti tadi kata Ustazah Laili ya. Yang pertama itu niat. Emang yang innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi niatnya harus diperkuat dulu, mau belajar gitu ya, belajar memperbaiki bacaan seperti itu. Jika niatnya sudah kuat, maka kita juga akan semangat gitu ya untuk belajar tahsin, memperbaiki bacaan dan lebih sadar diri gitu. Kalau misalkan kualitas bacaan kita tuh belum bagus ya, berarti kita harus lebih semangat lagi belajarnya seperti itu. Jadi lagi-lagi ke niat setiap personal orang gitu ya, untuk niat bener-bener untuk niat karena Allah pastinya ya, untuk belajar Al-Quran, menghafal dan lain sebagainya. Waduh, sayang banget nih rasanya kalau program-program unggulan tahsin tahfiz ini nggak cukup kayaknya kalau untuk satu episode ngebahasnya, karena banyak banget yang memang harus bisa ditanyakan gitu ya. Jadi mungkin pemirsa BRTV di rumah gitu, ayah bunda khususnya yang memang punya anak-anak yang ingin dimasukkan ke SDIT Al-Kausar nih ya, mungkin selebihnya untuk tanya program unggulannya seperti apa, sistem pembelajarannya seperti apa lebih lanjut, bisa langsung tanyakan di media sosialnya gitu ya, mungkin sama adminnya tanya-tanya, atau bahkan langsung aja ke sekolahnya. Jadi bisa tahu nih gimana cara metode yang mungkin disampaikan, gimana cara pembelajarannya, nanyanya ke gurunya langsung. Jadi ya, karena cukup sekian nih rasanya ya untuk pembahasan kali ini. Semoga Ustazah Lian tadi pembahasan tadi bisa jadi bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Ustazah Lian, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nggak kapok ya main ke BRTV. Seneng banget. Masya Allah. Sharing. Bisa sharing nanti, mungkin di lain kesempatan kita sharing soal pengalaman yang sungguh luar biasa ya. Hampir setengah Quran sudah dihafal sama Ustazah Lian, dan semoga ini bisa menjadi motivasi untuk remaja-remaja yang lain gitu ya.
karena ini pondasi dunia yang Masya Allah. Jadi para penghafal Quran ini memang menjadi nggak cuma duta di dunia gitu ya, tapi duta di akhirat juga, jadi penolong untuk amal ibadahnya gitu ya, untuk diri sendiri bahkan untuk orang tuanya ya Ustazah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Lian atas kesempatannya. Terima kasih juga pemirsa BRTV sudah nonton Ngobrol Bareng episode program unggulan Tahsin Tahfiz Al-Quran di SDIT Al-Kausar. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi diinformasikan kepada pemirsa BRTV jika ingin memasukkan anaknya ke SDIT Al-Kausar, kali ini sudah buka gelombang 1 mulai dari bulan September sampai Desember 2022 itu udah dibuka nih gelombang 1. Jadi ayah bunda di rumah bisa langsung tuh daftarin anaknya ke SDIT Al-Kausar. Dan kalau misalkan mau tanya-tanya seputar SDIT Al-Kausar, pemirsa bisa langsung ngunjungin sekolahnya SDIT Al-Kausar. Alamatnya nanti ada di bawah, terus juga informasinya, websitenya, media sosialnya langsung aja dikunjungi di SDIT Al-Kausar Cikarang. Cukup sekian, saya Fia Junita dan juga Ustazah Lian pastinya ya pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.